kita akan berbicara tentang keutamaan ibadah saum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ibadah saum adalah ibadah yang memiliki segudang keutamaan, segudang fadilah. Di antara fadilah dari ibadah saum itu sendiri adalah yang tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kalian telah diwajibkan untuk melakukan shiyam sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan untuk shiyam. Seandainya ibadah shiyam bukanlah sesuatu yang mulia, bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hakikat ubudiyah kepada Allah, hakikat menghambakan diri kepada Allah, dan seandainya seseorang bisa menjadi hamba yang saleh tanpa harus berpuasa, niscaya Allah tidak akan jadikan puasa sebagai kewajiban setiap umat. Dijadikannya puasa sebagai kewajiban setiap umat jelas menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang mulia, ibadah yang istimewa. Di antara keutamaan puasa yang lain adalah yang Allah sebutkan di penghujung ayat, la'allakum tattaqun. Ada kaitan erat antara shiyam dengan takwa. Shiyam adalah wasilah menjadi orang yang bertakwa. Ketika sesuatu menjadi wasilah untuk mewujudkan sesuatu, dan hukum tujuan ini adalah sesuatu yang mulia, pastilah wasilah tersebut akan menjadi mulia. Karena hukum suatu sarana atau suatu wasilah juga dinilai berdasarkan tujuannya. Wasilah untuk ketakwaan yang notabene adalah penyelamat diri kita di akhirat, tentu dia memiliki kedudukan yang mulia, yang sangat urgen, yang sangat penting, karena keselamatan diri kita adalah tujuan terpenting. Di antara keutamaan lain di balik ibadah puasa, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah bahwasanya puasa Ramadan adalah sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan. Artinya apa? Artinya dia iman dan rela terhadap aturan Allah yang mengharuskannya untuk puasa selama sebulan suntuk, yang mengharuskannya untuk meninggalkan apa yang sebelumnya boleh dia lakukan, dan dia ridho dengan aturan ini, ridho bahwasanya itu menjadi kewajiban, dan dia yakin itu adalah kewajiban bagi dirinya, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini. Bukan hanya mengharapkan untuk bisa menyantap hidangan buka puasa, bukan hanya ingin bareng-bareng, ingin diet, akan tetapi ada pahala besar yang dia harapkan di balik itu semua, ya, dan dia tidak membenci ibadah puasa ini, tidak melakukannya dengan terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat subuh ke salat zuhur, ke salat asar, ke salat maghrib, ke salat isya, ke salat subuh lagi keesokan harinya, salat Jumat satu ke Jumatan berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Ini semua adalah penggugur bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya, selagi dosa-dosa besar dihindari. Dan fadilah berikutnya, yang keempat, di balik fadilah puasa bulan Ramadan adalah bahwa pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang saum itu tidak dibatasi dengan batasan tertentu. Ada ibadah-ibadah yang pahalanya Allah tentukan, dia akan mendapatkan sekian atau sekian atau sekian. Akan tetapi terkait dengan saum, pahalanya tidak Allah tentukan. Allah memberikan pahala yang besar, yang terbuka, bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya Abu Hurairah fi Sahihain, Nabi menyandarkan ucapan ini kepada Allah. Artinya ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amali ibni Adam lahu
setiap amalan manusia adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu sesungguhnya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Wasiyamu junnah, dan puasa adalah perisai, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, oleh karena itu apabila dalam suatu hari kalian sedang puasa, entah puasa wajib ataukah puasa sunnah, fala yarfuth wala yaskhab, janganlah dia berkata cabul, janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im, manakala dia sedang menghadapi orang yang mencaci makinya, menyulut emosinya, atau mengajaknya untuk berkelahi, maka katakan, aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Lis-saimi farhatani yafrahuhuma, seorang yang sedang berpuasa itu akan memiliki dua kebahagiaan yang dia akan rasakan. Idza aftara fariha bi fitrih, saat dia berbuka dia bahagia dengan berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha au furiha bi saumihi, dan saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijadikan senang karena pahala dari saumnya.